Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Pemirsa, seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Korban mengalami depresi hingga meninggal dunia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak sangat disayangkan. Ia malah menjadi tempat intimidasi dan kekerasan. Dalam laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dari Januari 2023 sampai Juni sudah terjadi 12 kasus bullying di sekolah. Bahkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada di posisi kelima tertinggi di dunia dan korbannya paling banyak di sekolah dasar. Viral video menunjukkan aksi bully atau perundungan terhadap seorang siswa SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Video itu terblow up Rabu 28 Agustus 2024. Dalam video berdurasi 34 detik itu terlihat korban dianiaya temannya hingga tak sadarkan diri. Namun ironisnya hal itu malah jadi tontonan teman sekelas. Semaraknya kasus perundungan siswa di lingkungan belajar mengajar, Presiden Joko Widodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang pernah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun juga dia adalah manusia. Kau jaga manusia, kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka. Hati yang telah tergores akan berujung pada kejiwaan yang tidak beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri, depresi, penarikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan berujung pada tindak kekerasan. Mau sampai kapan hal ini menjadi siklus? Tidak maukah kau seorang manusia merendahkan sesama manusia? Berdiri. Kacamatanya dulu, begitu kau. Kesehatan mental sama pentingnya seperti kesehatan fisik, perlu dirawat dan diperhatikan. Sama seperti kita butuh makan dan tidur yang cukup, pikiran kita juga butuh nutrisi berupa pikiran positif dan lingkungan yang mendukung. Merasa sedih, marah ataupun cemas adalah hal yang wajar. Tetapi jika perasaan ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan berlangsung dalam waktu yang lama, mungkin kita perlu bantuan. Tanda-tanda masalah kesehatan mental bisa bermacam-macam, mulai dari sulit berkonsentrasi, perubahan pola tidur, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Penyebab umum masalah kesehatan mental pada remaja itu tekanan akademik, masalah keluarga, perundungan, dan perubahan hormon adalah beberapa faktor yang sering menjadi pemicu masalah kesehatan mental. Kemudian perasaan tidak diterima, merasa berbeda dari teman sebaya, atau mengalami peristiwa traumatis juga bisa memicu masalah ini. Penting untuk diingat bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Banyak remaja yang mengalami hal yang sama. Lingkungan sosial yang positif sangatlah penting untuk kesehatan mental kita. Dengan memiliki teman-teman yang mendukung, kita akan merasa lebih diterima dan tidak sendirian. Saling berbagi cerita, mendengarkan satu sama lain, dan memberikan dukungan adalah cara sederhana untuk membangun sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain. Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik akan berakibat buruk
pada berbagai aspek kehidupan peserta didik, mulai dari kehilangan konsentrasi, kehilangan minat untuk belajar, bahkan akan merusak hubungan dalam keluarga maupun sesama teman. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan dampak yang lebih serius, seperti kerusakan mental psikis, yang akan mengakibatkan kecemasan, bahkan akan mengakibatkan kesehatan mental jiwa seperti stres. Cara mengatasi masalah kesehatan mental. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Yang pertama, berbicara dengan orang yang kita percaya. Yang kedua, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu mencari seorang yang profesional. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang di sekitar kamu yang peduli dan siap membantu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu membutuhkannya. Kesehatan mental itu penting dan kamu berhak untuk merasa bahagia dan sehat.